Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi adkhalana fi syahri ramadhana li ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita. Salah satunya kita masih diberikan kesempatan panjang umur, bisa memasuki bulan suci Ramadan dengan tiada alangan suatu apapun. Marilah kita ikrarkan dengan bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wasilahnya membaca sholawat Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insya Allah kita besok akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan ampunan, dan bulan yang penuh dengan pembebasan dari api neraka saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla sholatul khamsi ma'al jama'ati falahu khamsu asya. Al-awwalu la yusibuhu fakru fid dunya, wasani yarfa'ullahu ta'ala anhu adabil qabri, wasalis yu'ta kitabahu biyaminihi, warroba yamuru ala siratikal barki khatifi, wal khamisu yadkhulullah ta'ala al jannata bila hisabin wala adabin." Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh dengan berkah ini, marilah kita gunakan untuk semaksimal mungkin meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir, baca Al-Quran, sholat 5 waktu, dan senantiasa kita tingkatkan dengan sholat sunnah-sunnah yang lain. Bagi orang-orang mukmin yang senantiasa menjaga sholatnya 5 waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada orang-orang yang lalai dalam sholatnya. 5 perkara itu adalah yang pertama, al-awalu la yusibuhu fakru fid dunya. Tidak akan ditimpa kefakiran fitunya ketika di dunia, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya, yaitu sholat berjamaah terus menerus selama 5 waktu itu. Allah akan memberikan keutamaan yang pertama, tidak akan diberikan kefakiran ketika di dunianya. Fakir adalah orang yang mempunyai pekerjaan tetapi tidak tetap. Kebutuhan hidupnya selalu kurang. Ini yang disebut dengan fakir. Nah, orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya 5 waktu, diikuti dengan sholat-sholat sunnah yang lain, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan dalam hidupnya, dijauhkan dari kefakiran. Kemudian yang kedua, fadilah atau keutamaan orang-orang yang bisa menjaga sholatnya selama 5 waktu secara berjamaah. Maka yang kedua, yarfa'ullahu ta'ala anhu adabil qabr. Allah akan meniadakan siksa kubur dan azab kubur. Jadi bagi orang-orang yang senantiasa mengikuti sholat berjamaah di masjid, di musola, atau di tempat-tempat yang lain dengan berjamaah, maka Allah akan menjauhkannya, meniadakannya, mengangkatnya dari siksa kubur dan azab kubur. Kemudian keutamaan orang yang ketiga yang senantiasa menjaga sholatnya secara berjamaah adalah yu'ta kitabahu biyaminihi. Akan diberikan kitab
catatan amal perbuatan ketika di dunia, besok di akhiratnya akan diberikan dengan tangan kanannya. Kita tahu bahwa catatan kebaikan kita, buku rapot kita ketika besok di hari kiamat, maka bisa saja diberikan kepada tangan kirinya, atau dari belakang, atau dari depan. Dan yang paling utama dan baik adalah diberikan catatan dari tangan kanannya. Insya Allah ini adalah satu catatan atau isyarat bahwa bagi orang-orang mukmin yang senantiasa menjaga sholatnya 5 waktu dan sunah-sunahnya, dan besok diberikan buku catatan dari tangan kanannya. Dan ini adalah isyarat bahwa orang mukmin tersebut akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keutamaan yang keempat, bagi orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya dengan berjamaah, bersama-sama di masjid, di musola, dan lain sebagainya, yamuru ala siratil kalbarki khotifi, dia akan berjalan di atas sirat kalbarki, seperti kilat, wal khotifi, dan sangat cepat. Jadi orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya secara berjamaah, maka besok ketika akan melalui siratal mustaqim atau jembatan, maka insya Allah seperti kilat dan sangat cepat. Berarti insya Allah akan selamat masuk ke surga. Karena di bawah sirat itu ada api yang menyala-nyala, yaitu neraka jahanam. Bagi orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya secara berjamaah dan sunah-sunahnya pun dilakukan, maka akan mendapatkan keutamaan yang keempat tadi, yaitu melewati siratal mustaqim dengan cepat seperti kilat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian keutamaan bagi orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya 5 waktu secara berjamaah, yang kelima adalah keutamaannya, yadkhulullahu ta'ala al-jannata bila hisabin wala adabin, akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya bila hisabin, tanpa hisab, wala adabin, dan tanpa siksa. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah kelima keutamaan bagi orang-orang yang bisa menjaga sholatnya 5 waktu secara berjamaah. Keutamaan yang terakhir, akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke surganya Allah dengan tanpa hisab dan tanpa siksa. Karena apa? Orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya 5 waktu dengan berjamaah di masjid-masjid, maka Allah ketika di dunianya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah maka tidak mempunyai dosa apa-apa, dan proses ketika di hari kiamat pun akan menjadi mudah oleh bagi hambanya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kuliah kultum ini. Insya Allah marilah kita berdoa sebelum kita tutup. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah taufiknya kepada kita, dan kita dibukakan hati kita sehingga untuk bisa selalu berjamaah di masjid. Amin, Allahumma amin. Marilah kita tutup kultum pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.